Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 11. Serang dalam kemarahan dan tekan. Liu Baoming sudah terbakar oleh nafsu. Wanita seperti peri di depannya adalah apa yang dia impikan. Pikirkan tentang itu siang dan malam. Tapi tidak peduli seberapa penuh perhatiannya, Ling Feiyu mengabaikannya. Hari ini, akhirnya menemukan kesempatan. Ling Feiyu berinisiatif untuk mengirimkannya ke pintu, dan Liu Baoming sangat bersemangat memikirkan bisa segera mencium fangs, dan memasak nasi mentah menjadi nasi matang. Melihat Liu Baoming, dia hendak menerkam di depan Ling Feiyu. Ling Feiyu, yang tangan dan kakinya lemah, menggigit bibir merahnya dan menusuk dengan pedang. Liu Baoming mengangkat tangannya dengan telapak tangan dan menjatuhkan pedang panjang di tangan Ling Feiyu, dan kekuatannya juga mengejutkan tubuh Ling Feiyu dan mundur ke sudut. Ling Feiyu, kamu menghirup 13 bubuk tulang rawan, bahkan jika kamu adalah pembudidaya alam laut, itu tidak berguna. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan. Karena perlawanan Anda tidak ada artinya, lebih baik mengikuti saya dengan baik, saya pasti akan membuat Anda merasakan apa yang disebut indah ke atas. Apa yang salah dengan mengikuti saya? Jika Yun Hao tidak bisa memberikannya padamu, aku bisa memberikannya. 100.000 Yun Hao, bersama-sama, tidak layak memberi saya sepatu Liu Baoming. Napas Liu Baoming sangat berat, dia menyeringai, dan sekali lagi bergegas menuju Ling Feiyu. Saat itulah itu terjadi, angin kencang menyapu. Liu Baoming hanya merasa angin kencang sedang berburu, dan dampaknya membuat seluruh tubuhnya menderita rasa sakit yang parah, dan permukaan kulitnya langsung terpotong menjadi retakan. Lalu, ini ledakan, perut Liu Baoming dipukul dengan keras. Dan tubuhnya, seperti busur melengkung, terbang terbalik. Maaf aku tidak bisa menghampirimu sejak awal. Suara Yun Hao terdengar di telinga Ling Feiyu. Ling Feiyu tampak tercengang, menatap Yun Hao yang tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, matanya memerah. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Liu Baoming berkata bahwa Suyin ingin mengujimu. Suara Ling Feiyu tersedak dan terisak dan berkata, pada saat ini, yang dikhawatirkan Ling Feiyu adalah keselamatannya. Di hati Yun Hao, kehangatan mengalir. Dia memeluk Ling Feiyu dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia mengklik beberapa titik akupuntur penting dan pribadi di tubuh Ling Feiyu. Ling Feiyu hanya merasa bahwa posisi yang ditunjuk oleh jari Yun Hao mati rasa, dan hal yang ajaib adalah tubuhnya yang lemah dan lemah karena keracunan pulih banyak dalam sekejap. Yun Hao, kamu, Ling Feiyu terkejut di dalam hatinya. Metode Yun Hao sungguh luar biasa. Tanpa menunggu Ling Feiyu selesai berbicara, Yun Hao memotongnya dan berkata dengan lembut, selama ini, kamulah yang membantuku mengatasi masalah. Hari ini, serahkan padaku untuk menanganinya. Diawasi oleh tatapan penuh kasih sayang dan hangat Yun Hao, Ling Feiyu bingung sejenak, mengangguk dan berkata, oke. Dia sudah lama menantikan hari ini. Untuk waktu yang lama, yang lain mengatakan bahwa Yun Hao dan tidak dapat menopang lumpur di dinding. Tapi dia selalu bersikeras berada di sisi Yun Hao. Dia telah menunggu, dia sangat berharap suatu hari, Yun Hao akan berubah menjadi lebih baik. Hari, apakah hari ini? Raungan marah datang dari mulut Liu Baoming. Dengan luka yang terpotong di sekujur tubuhnya dan jejak kaki yang jelas di perutnya, dia bangkit dari tanah. Yun Hao, kamu masih bisa keluar dari ruang alkimia tuanku hidup-hidup. Itu takdirmu, tetapi bahkan jika kamu melarikan diri, lalu apa? Kamu menyerangku di Menara Baodan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari gedung Baodan hidup-hidup. Tepat, aku akan bermain dengan tunanganmu sepuasnya. Aku akan menggantung kotoranmu di sisi tempat tidur, sehingga kamu bisa melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku bermain dengan Ling Feiyu, pelacur ini, hahaha.
Aku akan membuatmu merasakan apa artinya merasa lebih menyakitkan daripada kematian. Tatapan lembut. Yun Hao menjauh dari tubuh Ling Feiyu dan menatap Liu Baoming, dan sudah ada hawa dingin yang melonjak di matanya. Liu Baoming berteriak, "Saya tahu, Anda diam-diam berkultivasi, dan Anda memiliki kekuatan untuk berada di puncak alam induksi Qi. Tapi, aku adalah alam Yuan sejati. Bahkan jika kamu bisa berkultivasi sekarang, di mataku, kamu masih." Saat kata-kata itu jatuh, dia melangkah keluar dan bergegas menuju Yun Hao. Kultivasi alam Yuan sejati tiba-tiba meletus, dan semburan api melonjak. Alkemis semuanya terlahir dekat dengan vitalitas atribut api, jadi pada saat ini, Liu Baoming sedang memobilisasi vitalitas atribut api. Telapak tangannya mengepal, dan api di permukaan tinjunya menyatu menjadi bola api, dan dengan jentikan lengannya, bola api itu menghantam Yun Hao. Mata Yun Hao bersinar dengan jijik. "Hah, pedang itu terhunus." Pedang Qi itu dingin, dan dalam sekejap, itu membelah bola api menjadi dua dan meledak. Liu Baoming terkejut. Saat berikutnya, di matanya, dia sudah kehilangan sosok Yun Hao, dan bahkan kehilangan persepsinya tentang segala sesuatu di sekitarnya. Karena, dia benar-benar kewalahan oleh cahaya pedang yang menyilaukan. Kotoran, ujung tajam menembus perutnya dan merobek dantiannya. "Ah!" Liu Baoming menjerit mengerikan seperti membunuh babi. Kemudian, ledakan, tangan dan kaki Liu Baoming semuanya disilangkan oleh pedang dingin, dan tendon serta tendon tangan dan kakinya semuanya patah. "Hah!" Yun Hao memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Cahaya pedang juga menghilang. Ledakan, tubuh Liu Baoming jatuh ke tanah. Dantian patah, anggota tubuh dan pembuluh darah patah, dan sekarang dia benar-benar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari Yun Hao. Dan dia kalah begitu saja. Ini adalah konfrontasi tanpa ketegangan sedikit pun. Dia bahkan tidak melihat gerakan pedang Yun Hao dengan jelas, dia sudah tidak jauh dari kematian. Yun Hao memandang Liu Baoming di tanah, dengan ekspresi acuh tak acuh. Ada kalimat, "Kamu benar sekarang," ada rasa sakit, lebih dari kematian. Lebih menakutkan, suara itu, jatuh. Telapak kaki Yun Hao terangkat. Jatuh, pukul, menginjak dua bentang Liu Baoming, yang merupakan suara ledakan. Ah, jeritan dan raungan. Liu Baoming sangat tajam. Yun Hao mengangkat kakinya lagi dan menendang Liu Baoming menjauh. Membunuh Liu Baoming terlalu murah baginya, menghapus kultivasinya, menghapus kemampuannya untuk bertindak, dan menghapus martabatnya sebagai seorang pria. Ini adalah hukuman paling kejam untuk Liu Baoming. Orang ini selalu menjadi seorang alkemis, dan dia juga murid Suyin. Dia telah melakukan kejahatan di kota Liuyun, dan dia sangat sombong. Dia dalam masalah, dan dia akan memiliki banyak dendam untuk menemukannya di masa depan. Samping, Ling Feiyu menatap Yun Hao, air mata mengalir di pipinya yang halus di matanya. Yun Hao ini benar-benar berubah, dan dia telah menjadi pria yang bisa dia andalkan. Memikirkan keluhan tahun-tahun ini, itu benar, itu sepadan. Yun Hao berjalan di depan Ling Feiyu, menatap kecantikan dengan air mata di wajahnya, dan berkata dengan lembut, "Maaf, aku membuatmu takut." Ling Feiyu menggelengkan kepalanya dengan keras, meskipun wajahnya penuh air mata. Tetapi dengan senyum di wajahnya, emosinya benar-benar dilepaskan, dan dia berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukan Yun Hao. "Yun Hao, aku sangat bahagia, aku akhirnya menunggu hari ini. Tahukah kamu berapa kali kamu membuatku menangis diam-diam?" Merasakan ledakan emosi Ling Feiyu, Yun Hao bisa memahami kesedihan dan rasa sakit di dalamnya. Tidak peduli seberapa bagus bakat kultivasinya, berapa banyak orang yang menjilat peri dewi. Tapi intinya, dia hanyalah seorang gadis yang belum berusia 18 tahun. Sejak kecil, keluarganya telah hancur, dan dia hanya bisa menghadapi segalanya dengan kuat,
dan di gym seni bela diri pedang gila, bahunya yang lembut telah membawa banyak hal. Tapi dia, seperti setiap gadis, merindukan suaminya, seorang pria yang berdiri di langit, merindukan suaminya, untuk berdiri di depannya, untuk melindungi dirinya dari angin dan hujan. Sebagian, Yun Hao sebelumnya hanyalah seorang pria sejati. Tangan, Yun Hao dengan lembut menepuk punggungnya dan berkata, di masa depan, jangan menangis, aku akan membuatmu bahagia setiap hari. Bab 12. Buang padaku. Pihak Yun Hao baru saja membujuk Ling Feiyu. Keduanya hendak pergi. Bang bang. Sekelompok besar orang dari Bao dan Lou bergegas. Lagi pula, ada cukup banyak gerakan di sini sekarang. Kakak senior Liu, salah. Satu dari mereka berteriak dan segera bergegas ke sisi Liu Baoming. Melihat penampilan tragis Liu Baoming yang pingsan, orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik di sekujur tubuhnya. Liu Baoming sama sekali tidak berguna. Yun Hao, Ling Feiyu, kamu telah melakukan hal yang baik, hari ini, kalian berdua, tidak ada yang mau pergi. Pria itu berteriak. Penjaga menara Baodan, yang datang bersama pria itu, mengepung Yun Hao dan Ling Feiyu. Yun Hao melirik pria yang berteriak itu. Orang ini, dia secara alami tahu. Tuan muda tertua dari gym seni bela diri Bakuan Kota Liuyun, Wang Zong. Gym seni bela diri Bakuan keluarga Wang dan gym seni bela diri pedang gila keluarga Yun adalah musuh bebuyutan. Karena Wang Zong memiliki sedikit bakat untuk alkimia, dengan dukungan keuangan dari keluarga Wang, dia berhasil memasuki gedung Baodan untuk belajar alkimia. Keluarga Wang telah menghasilkan seorang alkemis, dan itu selalu menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh keluarga Wang. Ayah, Wang Zong, Wang Ba, selalu menggunakan masalah ini untuk merangsang ayah Yun Hao, Yun Tianquo. Yun Hao sama sekali tidak memperhatikan pikiran Wang Zong ini. Dia melirik penjaga gedung Baodan yang mengelilinginya dan Ling Feiyu, dan berkata dengan ringan, aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku hari ini. Wah, samping, Ling Feiyu langsung mencabut pedangnya dari sarungnya. Racun dari 13 tulang rawan yang tersebar di dalam dirinya telah diangkat oleh Yun Hao, dan kondisinya telah pulih. Wang Zong mendengus dingin dan berkata, kakak senior Liu, Anda adalah murid pribadi Tuan Su. Tuan Su adalah kepala alkemis dari gedung Baodan Kota Liuyun kami. Anda menghapuskan murid-murid guru Su. Kalian berdua, Anda hanya bisa menebus kesalahan. Gym seni bela diri Bakuan keluarga. Wang telah bertarung dengan gym seni bela diri pedang gila selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum dapat menekan gym seni bela diri pedang gila. Sekarang, ini adalah kesempatan besar. Yun Hao dan Ling Feiyu menghapuskan Liu Baoming di gedung Baodan, dan Wang Zong sebenarnya sangat bersemangat di dalam hatinya. Jadi, Bao dan Lou pasti akan membalas dendam penuh pada paviliun seni bela diri pedang gila. Jalan menuju aula seni bela diri pedang gila telah berakhir. Dan ketika saatnya tiba, gym seni bela diri Bakuan keluarga Wang mereka akan dapat mengambil alih semuanya di gym seni bela diri pedang gila. Apalagi Liu Baoming sudah mati. Tuan Su tidak memiliki ahli waris, Wang Zong merasa kesempatannya telah tiba. Jika Anda beribadah di bawah Tuan Su, itu akan menjadi asap makam leluhur keluarga Wang. Biarkan aku datang, aku di sini bukan untuk melihat vas. Ling Feiyu berkata dengan lembut. Yun Hao dapat mengembangkan seni bela diri, dan kekuatan tempurnya cukup kuat. Tetapi bagaimanapun juga, alamnya tidak terlalu tinggi, dan sekarang di antara penjaga menara Baodan, tidak ada alam Yuan yang sebenarnya, dan masih ada orang-orang kuat di alam Huahai yang menatapnya. HMPH, bajingan yang hanya bersembunyi di balik pantat vagina. Wang Zong mencibir, dan kemudian berteriak, saya menyarankan kalian berdua untuk mengenal satu sama lain lebih baik dan menyerah pada perlawanan. Jika tidak, perjuangan hanya akan membuat akhir Anda semakin sengsara. Di pedang panjang di tangan Ling Feiyu, lapisan langit dan bumi Yuan Qi yang kuat telah dipadatkan, dan dia siap untuk bergerak kapan saja dan membawa Yun Hao untuk membunuh.
Sepertinya benar-benar tidak ada air mata ketika kamu tidak melihat peti mati. Wang Zong mencibir, lalu melambaikan tangannya. Lakukan, berhenti. Saat itulah itu terjadi. Raungan terdengar. Sesosok melangkah ke udara dan mendarat di lapangan. Ini Su Yin. Setelah Su Yin muncul, dia segera melirik Yun Hao. Tapi dia menemukan bahwa Yun Hao tidak memandangnya sama sekali. Tatapan. Su Yin kemudian menatap Liu Baoming, dan ekspresi wajahnya berubah secara dramatis. Tuan Su, kakak senior Liu terluka seperti ini oleh Yun Hao dan Ling Feiyu, dan ketika mereka hendak melarikan diri dari tempat kejadian, mereka ditangkap oleh kami. Tuan Su, sepasang pria dan wanita anjing ini, Anda tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi, agar tangan Anda tidak kotor, jangan khawatir, serahkan pada saya untuk menanganinya. Setelah menyelesaikan mereka berdua, saya akan pulang lagi, membawa orang-orang dari Gym Seni Bela Diri Bakuan, dan pergi untuk menghancurkan Gym Seni Bela Diri Pedang Gila, dan mengeluarkan nafas jahat ini untuk Tuan Su. Wang Zong tergagap untuk menyenangkan Su Yin, sangat tersanjung, dan sopan. Ling Feiyu buru-buru berkata, Tuan Su, Liu Baoming yang memiliki tangan dan kaki yang najis, dan makan buah pahit, semuanya tidak ada hubungannya dengan tunangan saya Yun Hao. Penampilan Liu Baoming juga merupakan tembakan saya. Yun Hao, benar saja, Ling Feiyu masih terbiasa menyelesaikan masalah untuknya, dan dia langsung ingin mengambil semua masalah ini pada dirinya sendiri. Wang Zong menatap Ling Feiyu dan mencibir, tentu saja saya tahu bahwa Andalah yang melukai kakak senior Liu seperti ini, Yun Hao, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Tapi tidak masalah siapa yang membuat tembakan, Anda terlibat dan Anda semua harus membayarnya. Diam, Su Yin tiba-tiba berteriak dengan marah, dan mengeluarkan pengikis bertelinga besar dengan punggung tangannya. Pukul, tamparan, itu mendarat dengan kuat di wajah Wang Zong, dan kepala Wang Zong dibelokkan, dan tubuhnya terbang keluar. Ledakan, suara tubuh Wang Zong jatuh ke tanah terdengar, dan kemudian terdengar wow lagi, muntah darah, dan beberapa gigi patah. Pada adegan ini, hanya Yun Hao yang tidak terkejut, dan yang lainnya semua tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Su tidak memberi pelajaran kepada Yun Hao dan Ling Feiyu? Sebaliknya, dia menamparkan Wang Zong dengan sangat keras. Blizzard, ayo pergi. Yun Hao tidak repot-repot berbicara omong kosong, meraih Ling Feiyu, yang bingung, dan hendak pergi. Para penjaga menara Baodan, yang mengelilingi mereka, menghunus pedang mereka satu demi satu. Minggir, biarkan mereka pergi. Su Yin meraung. Semua orang, saat ini. Liu Baoming, yang pingsan sampai mati, bangun dan melihat Su Yin, dan segera menangis dan berteriak. Tuan, apakah Anda ingin membantu murid-murid Anda membuat keputusan? Yun Hao, dan Ling Feiyu, pelacur. Mereka menyakitiku. Liu Baoming menangis dan menangis, menggunakan tangan dan kakinya pada saat yang sama, naik ke kaki Su Yin, dan hendak memeluk paha Su Yin dengan kedua tangan. Su Yin tidak bertarung di satu tempat, langsung menendang Liu Baoming pergi. Hal-hal yang memalukan, lelaki tua itu telah mengajarimu pada hari kerja, kamu harus menjadi orang baik, tapi bagaimana denganmu? Ini benar-benar kekecewaan bagi lelaki tua itu, melakukan beberapa hal tercela dan tidak tahu malu. Lelaki tua itu buta untuk menerima Anda sebagai murid. Sebenarnya, Su Yin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi, dia tidak bisa mengungkap hubungannya dengan Yun Hao, hidupnya masih di tangan Yun Hao, jadi dia hanya bisa menemukan alasan untuk menegur Liu Baoming dengan marah. Liu Baoming, Tuan, apa kamu, reputasi lelaki tua itu hampir dihancurkan olehmu, dan sekarang kamu berakhir seperti ini ditimbulkan sendiri, kamu pantas mendapatkannya, mulai hari ini, kamu bukan lagi muridku Su Yin, dan kamu bukan lagi orang dari Baodan Lo. Ayo, buang limbah Liu Baoming. Ketika Liu Baoming mendengar berita itu, dia tidak bisa bernapas, dan pingsan lagi. Yun Hao,
di sisi lain, tampak tenang, dan di bawah tatapan tertegun sekelompok penjaga di gedung Baodan. Dia memimpin Ling Feiyu dan pergi dengan tenang. Keluar dari gedung Baodan, Ling Feiyu masih merasa bahwa adegan barusan terlalu tidak nyata. Mau tidak mau bertanya, Yun Hao, Suyin bukan orang baik, barusan, apa yang terjadi? Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, mungkin dia melakukan terlalu banyak karena niat buruknya. Karena takut pembalasan akan datang dan merenggut nyawanya, jadi hati nuraninya mengetahuinya. Ling Feiyu, mereka berdua naik kereta yang sama dan kembali ke aula seni bela diri pedang gila. Yun Hao, aku akan kembali ke kamar dulu. Ling Feiyu berkata bahwa apa yang terjadi hari ini membuat pikirannya sangat bingung, jadi dia ingin sendirian dan diam. Yun Hao mengangguk, baiklah, istirahatlah yang baik. Aku lelah hari ini, dan itu sama jika aku datang ke kamarku besok malam. Wajah Ling Feiyu, tiba-tiba, memerah ke akar telinganya lagi, memelototi Yun Hao, lalu berbalik dan pergi. Bab 13. Segel Ling Feiyu. Pada malam hari, Yun Hao sendirian di ruangan mempelajari teknik penciptaan primordial. Dia menemukan bahwa kemajuannya sendiri sangat lambat dengan hanya mengandalkan latihan mundurnya sendiri, dan jika dia ingin mengolah latihan ini sampai menjadi dewa dalam daging, dia harus memiliki banyak sumber daya untuk membantu. Efek ramuan itu terlalu lambat, alangkah baiknya jika ada bahan spiritual bawaan. Yun Hao menghela nafas. Bahan spiritual, bawaan mengacu pada harta tertinggi yang dibesarkan oleh langit dan bumi, yang sangat langka, dan efek kibawaan di dalamnya puluhan kali lipat dari pil. Jika Yun Hao berada di kota besar, dia dapat menemukan pasukan lokal untuk membelinya, tetapi di tempat kecil seperti kota Liuyun, jika Anda ingin menemukan materi spiritual bawaan, Anda hanya dapat mengandalkan takdir. Yun Hao melihat melalui ingatannya, terakhir kali, materi spiritual bawaan, muncul di kota Liuyun, 10 tahun yang lalu ketika seorang warga sipil secara tidak sengaja mendapatkannya dengan batu judi, ketika kekuatan utama mendengar berita itu dan menggoreng harta karun ini dengan harga yang sangat tinggi. Mari kita luangkan waktu kita dengan pil. Yun Hao menyingkirkan pikirannya yang mengganggu, dan pada saat ini, malam tiba, bulan menggantung di langit, dan langkah kaki datang dari pintu. Ledakan, ketukan-ketukan. Ada ketukan di pintu. Yun Hao bangkit dan membuka pintu. Di pintu, Ling Feiyu hanya berbalik, ingin pergi. Mengapa kamu ingin pergi? Yun Hao bertanya. Ling Feiyu tidak berbalik, tetapi sepatu hak merahnya sudah cukup untuk menunjukkan kegugupannya. Menurutku itu tidak pantas. Yun Hao, bukan itu yang kamu pikirkan, mari kita bicarakan dulu. Kamu tidak diizinkan datang omong kosong. Ling Feiyu berbalik, tidak berani menatap Yun Hao. Melihat penampilannya yang imut, Yun Hao sengaja menyindir, ngomong-ngomong, pernikahan akan selesai sebentar lagi. Mengapa kita tidak membiasakannya terlebih dahulu malam ini? Kamu, Ling Feiyu cemas, menginjak kakinya dan berkata, aku pergi. Yun Hao tersenyum dan meraih tangan Ling Feiyu, hanya bercanda, mari kita bicarakan saat kamu masuk. Dan kemudian, mau tidak, mau berkata, dia langsung menarik Ling Feiyu dan memasuki rumah. Setelah peristiwa kemarin dan hari ini, hubungan keduanya berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sudah ada rasa keintiman di antara sepasang kekasih. Ling Feiyu duduk di kursi di rumah luar, tatapannya menghindar. Yun Hao tersenyum tak berdaya, ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku memanggilmu ke sini karena ketika kamu menembak untuk mengusir Yun Feng di siang hari, aku menemukan bahwa ada yang salah dengan tubuhmu. Mata Ling Feiyu tiba-tiba melebar, dan di matanya yang cerdas, cahaya berkedip, dan berkata, apa masalahnya? Yun Hao, Feiyu, ada segel di tubuhmu. Ekspresi Ling Feiyu tiba-tiba menjadi sangat rumit, dan dia berkata, kamu. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana Anda bisa tahu? Melihat ekspresi Ling Feiyu, Yun Hao merasa bahwa dia mungkin salah menebak.
Dia mulai berpikir bahwa Ling Feiyu seharusnya tidak tahu. Bisa. Sekarang sepertinya Ling Feiyu harus tahu. Yun Hao, saya berada di luar sebelumnya. Dan saya bertemu dengan seorang master dari luar dunia, dan dia menyampaikan beberapa hal kepada saya. Jadi saya bisa melihat bahwa ada segel di tubuh Anda. Kebetulan dengan pernyataan ini, Anda juga dapat membohongi dan menjelaskan perubahan dalam diri Anda. Ling Feiyu memandang Yun Hao dengan tatapan curiga. Jadi, kamu tiba-tiba bisa mengembangkan seni bela diri, dan itu juga merupakan bantuan dari master duniawi itu? Yun Hao mengangguk. Baiklah, Feiyu, ada apa dengan segel ini di tubuhmu? Karena Ling Feiyu tahu tentang keberadaan segel ini, dia akan bertanya tentang situasinya terlebih dahulu. Ling Feiyu terdiam sejenak, dan kemudian berkata, segel ini ditinggalkan oleh ibuku. Ibu, saya meninggalkan saya ketika saya berusia 5 tahun, dan sebelum pergi, dia memasang segel pada saya dan mengatakan kepada saya untuk tidak mencoba memecahkan segel itu dengan mudah. Ibu, saya benar-benar memberitahu ayah saya bagaimana mengangkat meterai, dan memintanya untuk mengangkat meterai ketika saya berusia 18 tahun. Tetapi kurang dari setahun setelah ibu saya pergi, sekelompok pencuri memasuki keluarga Ling kami, dan ayah saya, anggota keluarga Ling kami, semuanya meninggal secara tragis di tangan para pembunuh itu, menyebutkan kejadian ini. Ekspresi Ling Feiyu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kesedihan yang mendalam. Setiap gambar hari keluarga Ling musnah, dia mengingatnya dalam-dalam, dan dia tidak berani melupakan bahwa dia memiliki kebencian yang mendalam di lautan darah, dan dia diam-diam menyelidiki kebenaran. Yun Hao memperhatikan perubahan ekspresi Ling Feiyu. Apa yang terjadi pada tragedi pemusnahan keluarga Ling masih menjadi misteri, jadi dia tidak menyebutkannya pada saat ini, agar tidak membuat Ling Feiyu semakin tidak nyaman. Ketika waktunya tepat, saya akan membantu Ling Feiyu lagi, mencari tahu kebenaran, dan memberikan keadilan atas semua kematian tragis keluarga Ling. Pecahkan segel pada usia 18 tahun. Yun Hao mengalihkan topik kembali ke masalah ini dan berbisik pelan. Ling Feiyu tersenyum pahit. Ayahku tidak lagi di sini, dan segel ini tidak bisa dipatahkan. Yun Hao berpikir sejenak dan berkata, aku bisa menyelesaikannya. Tapi karena ini adalah pengaturan ibu mertuaku, aku pikir itu pasti memiliki makna yang dalam, lalu tunggu 2 bulan lagi, dan aku akan membantumu mengangkat segelnya. Lapisan segel. Ini, dari sudut pandang Yun Hao, juga sangat bagus. Ini berarti bahwa ibu mertua Ling Feiyu mungkin memiliki banyak asal-usul dan identitas misterius. Oleh karena itu, tanpa benar-benar mencari tahu alasan di baliknya, Yun Hao memutuskan untuk tidak mengganggu penempatan ibu mertuanya tanpa izin. Ling Feiyu terus menatap Yun Hao, dan terdiam lama sebelum dia berkata, Yun Hao, berapa banyak rahasia yang masih harus kamu sembunyikan dariku? Dia tahu betul, segel di tubuhnya sangat kuat, dan Yun Hao yakin dia akan mematahkannya. Bisa dibayangkan bahwa Yun Hao pasti masih memiliki banyak rahasia yang tersembunyi di tubuhnya. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, di masa depan, kamu akan tahu. Ling Feiyu menghela nafas, tampak sedikit tidak senang, lalu berdiri dan berkata, tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tunggu, kata Yun Hao, ada yang lain? Yun Hao, sebenarnya, bukan apa-apa, aku hanya ingin bertanya padamu. Aku melakukan begitu banyak hal sebelumnya, mengapa kamu masih bersedia menikah denganku? Jika dikatakan membalas kebaikan pengasuhan, pada kenyataannya, Ling Feiyu telah melakukan cukup. Yun Hao merasa pasti ada alasan lain untuk ini. Aku benar-benar ingin tahu. Senyum hangat tiba-tiba muncul di wajah Ling Feiyu, dan pemandangan dari masa lalu muncul di benaknya. Matahari terbenam. Di gang kecil, seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun, berlumuran lumpur, dengan pakaian compang camping dan dahi berdarah, dengan keras kepala menggendong seorang gadis kecil yang juga kotor di punggungnya dan berjalan keluar dari gang.
Kakak Hao, kamu berdarah. Gadis kecil itu ketakutan dan menangis sambil membantu anak laki-laki itu menyeka darah dari dahinya. Anak laki-laki itu tersenyum acuh tak acuh. Saudari Fei Yu, jangan takut. Saya Yun Hao, seorang pria. Jika seseorang menggertakmu di masa depan, aku akan menghancurkannya dengan batu bata lagi. Gadis kecil itu menangis sedih. Saudara Hao, mereka mengatakan bahwa saya adalah bintang sapu, dan puluhan orang dari keluarga Ling telah terbunuh. Anak laki-laki, mereka berbicara omong kosong. Sister Fei Yu bukan bintang sapu. Siapa yang akan mengatakannya di masa depan? Katakan padaku. Aku akan memukulinya. Kakak Hao, apakah kamu akan selalu melindungiku? Tentu saja, aku akan menikahimu ketika aku dewasa. Gadis kecil yang sedih itu tiba-tiba tertawa bahagia. Kakak Hao, kamu tidak diizinkan berbohong padaku. Tentu saja, ayahku berkata, pria dari keluarga Yun, ludah dan paku. Sisa-sisa matahari terbenam membentangkan sosok anak laki-laki dan gadis kecil itu untuk waktu yang lama, dan kemudian gambar itu berangsur-angsur menghilang dari benak Ling Fei Yu. Sesudahnya, bocah laki-laki itu, karena dia tidak bisa mengembangkan seni bela diri, menyerah pada dirinya sendiri. Tapi gadis kecil itu telah menunggu anak laki-laki itu memenuhi janjinya. Untungnya, tunggu sebentar. Ling Fei Yu kembali sadar dan terkikik. Ketika aku benar-benar memastikan bahwa kamu telah menjadi lebih baik, aku memberitahumu. Bab 14. 36 rencana akan dihitung. Yun Hao, ngomong-ngomong, kamu tidak diizinkan untuk bermain-main di masa depan. Uang di rumah benar-benar tidak tahan dengan lemparanmu. Ada lubang di mana-mana. Jika kamu mendapatkan beberapa IOU lagi, benda pedang gila itu benar-benar harus ditutup. Ling Fei Yu tertawa sebentar, tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru menjelaskan. Sangat serius, Yun Hao sedikit mengernyit. Jangan khawatir, Paman Yun dan aku akan menemukan jalan. Ini belum terlalu dini, aku akan kembali dan istirahat dulu. Melihat bahwa dia telah mendengarkan, Ling Fei Yu menghela napas panjang. Setelah Yun Hao mengirimnya pergi, alisnya menegang. Dia tidak bisa membiarkan ayahnya dan Fei Yu meringkuk untuk memohon beberapa tael perak. Keesokan paginya, Yun Hao bangun pagi-pagi sekali, berencana untuk keluar untuk mencari tahu apakah ada peluang bisnis. Ketika pelayan itu melihatnya, dia berlari lebih dulu dan berkata, "Tuan muda, Zhang Gonsi datang untuk meminta saya membawakan pesan barusan." Yun Hao bertanya, "Zhang Gonsi yang mana?" "Zhang Feng dari keluarga Zhang dari bengkel kain Moar. Orang ini adalah salah satu pria kota Liu Yun, dan dia juga mantan teman rubah dan teman anjing Yun Hao." Pelayan itu melanjutkan, Zhang Gonsi berkata, "Ada banyak batu sumber yang bagus dari rumah judi hari ini, kamu harus datang." Yun Hao tidak memikirkan masalah batu sumber, tetapi ingat bahwa meskipun Zhang Feng memanggilnya saudara laki-laki dan laki-laki sebelumnya, dia benar-benar tidak menipunya. "Tuan muda, Feng ini bukan orang baik. Setiap kali kamu pergi bersamanya, kamu kehilangan banyak uang. Terakhir kali kamu hampir mati, itu karena dia memanggilmu untuk bertaruh di atas batu." Pelayan itu mengumpulkan keberanian untuk menegur. "Kalau begitu aku harus mengatasinya." Yun Hao segera membuat keputusan. Keracunan terakhir kali seperti pedang gantung baginya, dan jika pembunuh di belakang layar tidak diselidiki, dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Jika benar-benar Zhang Feng yang meracuninya, maka dia akan menyelesaikannya. Jika tidak, kemudian dapatkan kembali uang yang ditipu sebelumnya. Begitu Yun Hao berjalan ke pintu aula seni bela diri, dia melihat Ling Fei Yu berdiri di pintu. "Kamu akan pergi ke Zhang Feng untuk berjudi lagi?" Hati Ling Fei Yu sakit, dan dia berharap Yun Hao akan menemukan jalan kembali. "Jangan khawatir, aku akan menarik garis dengan orang-orang ini." Yun Hao tahu apa yang dia khawatirkan, dan Wen Xin menjelaskan. "Tidak berbohong padaku." Mata Ling Fei Yu sedikit merah. "Percayalah, oke." Yun Hao memandang Ling Fei Yu, yang sedikit kurus, dan merasa sedikit tertekan.
dia telah membayar terlalu banyak untuk aula seni bela diri pedang gila selama ini. Bagus, Ling Feiyu mengalah, memilih untuk mempercayai pria di depannya, dan diam-diam menyingkir. Yun Hao mengusap kepalanya dan langsung bergegas ke rumah judi. Begitu Yun Hao tiba, seorang junior berlari keluar dari rumah judi, melangkah maju sambil tersenyum. Tuan Muda Yun, Anda bisa dianggap datang, masuklah. Zhang Shao telah menunggu Anda di lantai 2 untuk waktu yang lama. Hari ini ada sejumlah barang baru di rumah judi, semuanya adalah saudara yang baik. Yun Hao melirik penjaga toko dengan tatapan dingin. Orang ini adalah Doglek Zhang Feng, dan dia telah banyak ditipu dengan Zhang Feng. Ketika saya memasuki rumah judi, tawa hangat terdengar. Zhang Feng mengguncang kipas lipat dan tertawa dengan antusias. Saudara Yun, saya bisa dianggap menantikan Anda. Teriakan ini langsung menarik perhatian banyak orang. Yun Hao masih memiliki keberanian untuk datang ke sini. Saya mendengar bahwa paviliun seni bela diri pedang gila telah menjual rumahnya untuk melunasi hutangnya akhir-akhir ini. Apa yang dilakukan anak ini di sini? Apakah dia masih punya uang di tangannya? Zhang Feng dengan marah menegur. Yun Hao adalah saudara laki-laki Zhang Feng saya. Dia tidak punya perak. Saya punya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 10 tiket perak senilai 1000 tael dari tangannya dan berkata, Saudara Yun, ambil dan gunakan. Pada waktu bersamaan, mengeluarkan IOU yang telah ditulis sejak lama, dan berkata, tekan saja sidik jari, saudaraku, aku tahu siapa kamu, dan aku tidak akan membayar utangmu, orang lain tidak percaya padamu, aku percaya. Yun Hao melihat gerakan terampil pihak lain, mengangkat alisnya, dan kemudian melirik IOU, minatnya tidak berbeda dengan membunuh babi. Saudara Yun, sekumpulan batu bagus datang ke rumah judi hari ini. Dengan kemampuan Anda pasti bisa menghasilkan banyak uang. Selama Anda dapat membayar saya kembali uang ini hari ini, saya tidak ingin bunga sepeser pun. Zhang Feng menepuk dadanya dan berjanji. Mari kita lihat bebatuan dulu. Yun Hao tidak menjawab, melewati Zhang Feng dan berjalan masuk. Segera dia melihat batu sumber dengan berbagai bentuk, tanpa kecuali kulitnya putih. Ini adalah karakteristik batu sumber bermutu rendah. Batu sumber perantara memiliki bentuk yang berbeda, sedangkan batu sumber bermutu tinggi semuanya berwarna hitam bersih. Saudara Yun, batu sumber ini dipilih dengan cermat oleh saya untuk membantu Anda. Jika Anda membelinya, Anda pasti tidak akan rugi. Saat dia berbicara, Zhang Feng mengambil batu sumber dari tanah dan menyerahkannya kepada Yun Hao. Yun Hao mengambil batu sumber kasar seukuran kepalan tangan bayi ini, dan saat berikutnya, dia menggunakan gumpalan vitalitas untuk menyodok batu sumber. Ketika semua orang memperhatikan tindakannya, mereka segera mengeluarkan ejekan yang tidak sopan. Apakah otak Tuan Yun rusak? Saya benar-benar menggunakan vitalitas saya untuk menyelidiki batu sumber. Yun Hao menutup telinga. Memang benar bahwa Yuan Qi tidak dapat memasuki bagian dalam batu sumber. Tetapi sebagai reinkarnasi Kaisar Surgawi, kendalinya yang halus atas Yuan Qi telah mencapai ranah transformasi supernatural. Sangat mungkin untuk mengandalkan getaran yang dihasilkan oleh kontak antara vitalitas dan batu sumber untuk mengidentifikasi apakah ada harta karun di batu sumber. Dalam sekejap, Yun Hao merasakan bahwa vitalitas yang melekat pada permukaan batu sumber menjadi aktif. Mata Yun Hao menyapu warna yang berbeda, dan di batu sumber yang diisi dengan santai Zhang Feng, benar-benar ada sesuatu yang baik. Saya ingin batu sumber ini. Yun Hao memandang Zhang Feng dan berbicara. Bab 15. Domba gemuk akan datang ke pintu. Wajah Zhang Feng sangat gembira. Ikan ini akhirnya ketagihan. Ketika semua orang melihat batu sumber melon bengkok dan jujube retak yang dipegang Yun Hao, mereka diam-diam tertawa. Bisakah batu sumber ini dikirim? Seekor anjing bodoh adalah anjing bodoh, dan dia dapat dengan mudah dibodohi dengan beberapa kata, hanya otak ini, tidak heran aula seni bela diri pedang gila akan diseret olehnya. Saudara Yun,
Kamu benar-benar percaya padaku. Hahaha, percayalah padaku, saudaraku, aku di sini untuk membantumu menjadi kaya hari ini. Zhang Feng berkata sambil tertawa. Yun Hao dan Zhang Feng berutang IOU, mengambil setumpuk tiket perak, dan kemudian membeli batu sumber. Semua orang ingin melihat lelucon Yun Hao, jadi mereka membujuk, karena kamu membelinya, ayo buka batu itu. Zhang Feng juga bergumam, Saudara Yun, mengapa kamu tidak membukanya? Saya tahu Tuan Kaisi di sini, dan saya akan menagih Anda 100 tael perak. Berjudi di atas batu adalah yang paling seru ketika batu dibuka, terstimulasi. Mungkin Yun Hao akan melepaskan tangan dan kakinya untuk membeli. Adapun batu sumber di tangan Yun Hao, itu membuka harta karun. Tidak ada yang mengharapkan apapun, semua orang hanya memikirkan lelucon. Yun Hao tersenyum tipis, tidak apa-apa, kalau begitu mari kita buka, dan kamu tidak perlu mencari seseorang. Suara itu jatuh, telapak tangan. Yun Hao tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Klik, batu, sumbernya rusak, serpihan, batu menyembur dari jari-jarinya. Semua orang, segera setelah itu, terdengar ledakan tawa lagi. Sakit di kepala, jika kamu membuka batu seperti ini, jika ada beberapa harta karun yang rapuh di dalamnya, mereka akan langsung dihancurkan. Ada bayi kentut, hanya sepotong memo, tentu saja. Ini tidak mencegahku untuk tertawa, idiot ini, hahaha. Yun Hao melirik semua orang. Segera, perlahan rentangkan telapak tangan, lapisan lain dari serpihan batu beterbangan. Segera setelah itu, seberkas cahaya merah menyebar dari telapak tangannya. Suhu di sekitarnya telah meningkat sedikit dalam sekejap. Semua orang tercengang, ekspresi mereka tampak membeku di wajah mereka. Tiba-tiba, benar-benar menabrak tikus mati oleh kucing buta Yun Hao, dan membuka bayi. Keberuntungan, Yun Hao dengan limbah ini. Hari ini sangat bagus. Giok Kalsedon Api, ini adalah Giok Kalsedon Api terbaik dari Orde Kuning. Sebuah seruan menarik pikiran semua orang kembali. Bahan pemurnian tertinggi peringkat kuning, Giok Kalsedon Api, hanya membutuhkan seukuran kuku untuk membuat barang palsu memiliki karakteristik atribut api. Giok Kalsedon Api seukuran telur merpati ini bernilai setidaknya 50.000 tael perak. Apakah belum ada alasan? Yun Hao, pemborosan ini, benar-benar menghasilkan banyak uang. Baru saja, orang-orang ini mengejek dengan penuh semangat, ingin melihat lelucon itu, dan melihat Yun Hao membuka batu Giok Kalsedon Api, yang langsung membuat mata mereka merah karena iri. Hal yang paling tidak nyaman adalah Zhang Feng. Batu sumber. Ini adalah sisa-sisa yang dia dapatkan dari tempat lain, terutama untuk mengadu Yun Hao, pemimpin yang dianiaya. Baru saja, dia dengan santai mengambil sepotong batu sumber dan memasukkannya ke Yun Hao. Hasilnya bagus. Yun Hao menghabiskan 1000 tael perak dan mendapatkan batu Giok Kalsedon Api senilai setidaknya 50.000 tael perak. Mengatakan bahwa dia ingin membawa Yun Hao untuk menghasilkan banyak uang, tetapi tujuan hari ini adalah untuk mengadu domba Yun Hao. Akibatnya, Yun Hao benar-benar menghasilkan banyak uang. Itu hanya anjing bib, ditatap oleh tatapan iri, cemburu, dan kebencian dari orang-orang di sekitarnya. Ekspresi Yun Hao tetap tidak berubah, dan dia menyingkirkan Giok Kalsedon Api dengan ringan. Adapun benda yang keluar, itu adalah Giok Kalsedoni Api, tapi ternyata tidak. Ini adalah Cedoni Api. Ini bukan bahan terbaik dari peringkat kuning, tetapi kelas yang lebih rendah dari peringkat Suan, yang bernilai 100.000 tael perak. Terlebih lagi, roh Giok Kalsedon Api ini adalah materi spiritual bawaan, mengandung ki bawaan, yang dapat digunakan untuk mengembangkan teknik penciptaan primordial. Keduanya serupa, tetapi juga mudah dibedakan. Orang-orang di sekitarnya tidak mengenalinya, dan Yun Hao tidak tega menjelaskannya. Saat itulah itu terjadi. Pada saat ini, seorang saudara laki-laki muda yang memegang kipas lipat datang dan berkata sambil tersenyum,
Yun Hao, saya akan membayar 50.000 tael perak untuk membeli batu giok Kalsedon api Anda. Nama orang ini adalah Su Li, tuan muda dari keluarga Su. Keluarga Su berada di kota Liuyun, dan itu cukup berpengaruh. Yun Hao memandang Su Li. Baru saja, orang inilah yang memimpin dalam meneriakkan 3 kata giok Kalsedoni api. Sekarang, orang ini langsung melompat keluar dan ingin membelinya dengan harga batu giok cedoni api. Mata Yun Hao berkedip. Ini jelas, ada kemungkinan besar bahwa itu disengaja. Su Li seharusnya mengenali roh giok Kalsedon api, dan ingin mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya. Tidak untuk dijual. Jawabannya tajam dan jelas. Mata Su Li berkedip, dan dia berkata, Yun Hao, karena kamu tidak ingin menjual, aku tidak akan memaksamu, karena ini adalah rumah judi. Lebih baik kita berjudi. Bertaruh saja pada batu sumber. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda 2 kali lipat harga giok Kalsedon api, 100.000 tael perak. Jika Anda kalah, batu giok Kalsedon api itu akan menjadi milik saya. Apakah Anda berani? Sekelompok orang juga mulai menambahkan bahan bakar dan cuka untuk mengipasi api. Yun Hao ini pengecut, beraninya dia bertaruh. Di masa lalu, Yun Hao, meskipun dia tidak bisa mengembangkan seni bela diri, tetapi ketika dia tiba di rumah judi, dia masih memiliki sedikit keberanian, tapi sekarang dapat mengembangkan seni bela diri, tetapi keberaniannya hilang, dan dia bahkan lebih boros dari sebelumnya. Saya mendengar bahwa kesenjangan pendanaan paviliun seni bela diri pedang gila saat ini hampir mencapai lebih dari 200.000 perak. Zhang Feng, yang berdiri di samping Yun Hao, juga berkata, Saudara Yun, apa yang perlu diragukan? Lakukan pekerjaan, menangkan, keluarga Yun tidak hanya selamat dari krisis, tetapi juga segera menjadi kaya dan kaya. Di sisi lain, Su Li mencibir dan berkata, Yun Hao, itu laki-laki, ambil saja taruhanku, jika kamu tidak menanamnya, keluar dari rumah judi. Ini bukan tempat di mana kamu memenuhi syarat untuk bermain. Yun Hao mendengar teriakan dan ejekan kerumunan, dan dia tidak bisa menahan kemarahan, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Ini adalah domba gemuk yang dikirim ke pintu satu demi satu. Jika mereka dibantai dengan kejam, kekurangan perak dari paviliun seni bela diri pedang gila pasti akan dapat menebusnya. Begitu Yun Hao memikirkan hal ini, dia berkata tanpa berbahaya, karena kalian bersaudara ingin bermain begitu banyak, maka aku. Ayo bermain dengan semua orang, katakanlah oke dulu, aku akan kalah darimu paling banyak 100.000 tael, dan jika aku kalah cukup, kamu tidak bisa membiaramkanku bermain lagi. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.